لقوي سلطان والواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرم وإحسان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم معذب على نور الأنوار وسر الأسرار وتلاك الأخيار والتحبات بجسد سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. عزة نعم الله بإفضاله أما بعد. Jadi cinta yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan santunan anak yatim dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, saya sedang sakit, sudah 1 minggu saya nggak ceramah. Udah 1 minggu nggak ceramah. Begitu dari situ langsung anak pergi lagi ke Kalimantan ceramah. Udah dari Kalimantan langsung tahu. Jadi udah nggak mau hadir, mau acaranya siapa aja nggak mau hadir kan? Oh mana? Dia acara itu kopi. Walaupun anak ceramah, datang aja kasih nasihat sedikit, doa. Orang itu kampungan kok. Iya. Kopi kampungan. Cukup dari saya ceramah sedikit. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abal yatama wal masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bapaknya anak-anak yatim, bapaknya orang fakir, bapaknya orang-orang miskin, bapaknya para janda. Jangan kalian melihat anak-anak yatim dengan sebelah mata. Anak yatim secara syariat mereka tidak punya bapak, tetapi secara hakikat bapak mereka, ayah mereka adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada golongan, tidak ada kelompok yang lebih dicintai oleh Nabi selain daripada anak-anak yatim. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa orang yang mencintai anak-anak yatim, yang dimana anak-anak yatim adalah golongan dan kelompok yang dicintai oleh Rasulullah, maka Rasulullah akan mencintai golongan-golongan yang mencintai golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah. Saya yang keras, Rasulullah cinta nggak sama anak yatim? Cinta nggak? Berarti kalau kita mencintai anak-anak yatim, maka Rasulullah pun akan mencintai kita. Kenapa? Karena yang kita cintai adalah orang, golongan, kelompok yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang saudara-saudara. Jadi anak yatim, orang fakir, orang miskin, ini ibarat wasilah, ibarat perantaranya kita kepada Rasulullah. Paham? Kita ini nggak kenal langsung dengan Rasulullah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tidak pernah bertemu dengan Rasul, nggak pernah sholat di belakang Rasul, nggak pernah duduk bersama Rasul. Tapi kita beriman kepada Rasulullah. Tuba liman lam yarani wa amana bi, wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung dan sungguh berbahagia, 3 kali keberuntungan, 3 kali kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Siapa? Kita umatnya, umat Nabi besar Muhammad. Nah, kita beriman kepada Nabi. Nah, terus bagaimana
Siapa perantara yang menjalinkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW? Perantara, salah satu dari banyak perantara. Ya, ada sunnah yang lain itu perantara. Tapi salah satu daripada perantara yang paling dekat adalah menjalin hubungan dengan anak-anak yatim, menjalin hubungan dengan orang fakir miskin. Itu cara paling cepat engkau menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalian menjalin hubungan dengan Nabi Muhammad, maka kalian menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian menjalin hubungan dengan Allah. Apakah rela api neraka memakan jasad seseorang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Jadi intinya perantaranya anak yatim itu wasilah. Mereka yang perantara saja yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Kalau kita pengen berhubungan dengan Rasulullah, pedulikan anak yatim, pedulikan golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah, beri makan orang-orang yang kelaparan. Ada orang lapar, kasih dia makan. Kalau ada uang lebih, keluarkan rezekimu, kasih orang-orang miskin, kasih orang-orang yang kelaparan, kasih orang minum yang kasih orang-orang minum yang kehausan, kasih pakaian orang-orang yang telanjang. Dulu ada satu asar bahwasanya ketika di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang malaikat Zabaniyah untuk Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk memasukkan ini orang ke dalam neraka. Padahal nolak ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah, ini orang ahli sholat, ini orang ahli agama. Tapi kenapa Allah masukkan dia ke surga? Apa kata Allah? Aku masukkan engkau ke neraka walaupun kau ahli ibadah. Engkau ahli ibadah, tapi aku masukkan engkau ke neraka karena dulu ketika aku sedang lapar, engkau membiarkan aku kelaparan. Kata malaikat, ya Allah, bagaimana mungkin engkau bisa lapar? Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha aku, maha besar. Apa kata Allah? Aku bersama orang-orang yang lapar. Dulu, itu orang jangan masuk, jangan masuk ke surga itu orang. Dulu ketika aku teraniaya, dulu ketika aku terzalimi, dia diam, dia bungkam. Kata mereka, ya Allah, siapa yang bisa menganiaya? Siapa yang bisa menzalimi? Apa kata Allah? Aku bersama orang-orang yang teraniaya. Aku bersama orang-orang yang berzalimi. Makanya ada syairnya Jalaluddin Ar-Rumi. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, beliau berkata, air mata yang paling suci itu adalah air mata seorang anak kecil. Air mata yang paling mahal itu adalah air mata seorang ibu. Dan air mata yang paling jujur itu adalah air matanya orang yang bersayang. Jadi ini golongan tadi yang saya sebut tadi, orang teraniaya, orang terzalimi, orang fakir, orang miskin, mereka adalah golongan-golongan dan kelompok yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Pernah satu waktu Bapak Ibu, ketika sedang Lebaran Idul Fitri 1 Syawal, ketika 1 Syawal biasa anak-anak di Mekah, anak-anak di Madinah, mereka bermain satu sama lain, Ada satu anak yang dia tidak bermain, wajahnya murung, dia sedih. Anak-anak yang lain datang berkata, ayo bermain dengan kami. Tidak, bagaimana aku bisa bermain dengan kalian, sedangkan kalian di hari raya ini pakai pakaian baru, aku tidak memiliki pakaian baru. Kalian memiliki ayah, kalian memiliki ibu. Ayahku mati syahid, ibuku telah meninggalkan ayahku yang telah mati berperang bersama Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin aku akan senang, aku akan bahagia
di hari yang mulia ini. Kalau kalian pantas berbahagia, kalian punya seorang ibu, kalian punya seorang ayah, kalian punya mainan. Aku tidak punya apa-apa kecuali hanya baju di badanku. Ayahku meninggal, mati berperang bersama Rasulullah. Ibuku pergi nikah lagi. Rumah ayahku dijual oleh ibuku. Apa yang harus berbuat? Maka tidak pantaskah? Tidak boleh aku menangis. Tiba-tiba ternyata Rasulullah SAW mendengar percakapan anak-anak kecil tersebut. Ketika Rasulullah mendengar percakapan anak tersebut, Rasulullah panggil ini anak tadi. Sini kan. Kemana ayahmu? Dijawab semuanya, ayahku telah mati syahid berperang bersama Rasulullah. Tapi dia nggak tahu kalau orang yang nanya ini adalah kemana ibumu? Ibuku telah pergi kawin lari dengan lelaki yang lebih muda dari ayahku. Kemana harta bendamu? Harta bendaku semua telah dijual oleh ibuku. Terus sekarang apa yang kau rasakan? Aku sendiri. Jangan bersedih. Ayo ibu tergantung. Dibawa ke rumahnya Rasulullah SAW. Kaget dia. Dia bilang, ini rumah Rasulullah. Iya, ana Muhammad Rasulullah. Kalau ada yang bertanya kepadamu, siapa ayahku? Katakan, ayahmu adalah Rasulullah SAW. Kalau ada yang bertanya kepadamu, siapa kakakmu? Katakan, sampaikan, kakakmu adalah sebaik-baiknya wanita di dunia dan di surga, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Kembali anak kecil itu dengan muka tertawa, riang, gembira. Anak-anak kecil yang tadi bilang, loh, sekarang kamu berubah jadi riang, jadi gembira. Siapa yang tidak gembira jikalau dia memiliki seorang ayah yang di mana ayahnya adalah makhluk paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang tidak bahagia jikalau kakak perempuannya adalah seorang wanita pertama yang masuk surga nanti kelak setelah baginda Nabi besar Muhammad. Lihat bagaimana pedulinya Rasulullah kepada anak ya. Rasulullah memberikan rasa kesedihan yang dia alami itu dikembalikan oleh Rasulullah. Rasulullah berikan rasa gembira. Kamu gak punya bapak, orang nanya sama kamu bilang Muhammad Rasulullah ayahmu. Jadi barang siapa yang memberi makan anak-anak yatim sama seperti dia memberi makan Rasulullah. Siapa orang yang peduli kepada anak-anak yatim sama seperti dia peduli kepada Rasulullah. Siapa orang yang menolong anak-anak yatim sama seperti dia menolong Rasulullah. Kenapa? Karena anak yatim golongan yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Jadi intinya saya nggak mau bahas maulid, saya nggak mau bahas yang lain-lain. Pada santunan anak-anak yatim pada malam hari ini, insya Allah yang memberikan santunan mendapatkan keselamatan dunia akhirat, keberkahan dunia akhirat, kemakmuran dunia akhirat, jaya dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir di sini, sekali lagi saya katakan ini kampung saya. Dulu saya setiap Selasa ngajar di sini di tempat KPR lain, ngajar di situ, kita bakar ikan. Jadi andaikan ini tempat semua di Menteng gitu, orang undang saya di Menteng, mau jin, mau setan, mau iblis, mau orang siapapun malam ini nggak bakal saya datang. Saya lagi tidur, bayang lagi tidur. Tahu nggak juga saya menunggu. Tapi karena masyarakat kebun kopi ada dalam hati saya, sehingga semalam hari ini saya hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan. Amin. Allah. Baik ya. Insyaallah semua yang berada di sini kabul hajatnya. Amin. Amin.
Kita baca doa sama-sama, niat ke dalam hati apapun yang ente mau hajat, ente hajat, ente minta kebutuhan ente kepada Allah Subhanahu. Amin amin ya Allah. Amin Allah. Allahumma sakhir lana hadha al-bahra wa qasir al-bahra min Musa wa sakhir lana al-Ibrahim